anak muda ini dengan semangatnya, dengan inovasi dan kreativitasnya, saya harap itu yang bisa saya pelajari. Ekonomi kreatif di Jawa Timur, khususnya di Tuban, tantangan utamanya itu di mana? Ruang, pemberian ruang. Karena kalau saya prinsipnya Dekranasda itu membersamai, bukan membiayai. Wow. Bukan sok-sokan memberi ide sumber pendapatan baru, tapi kalau memang ternyata ada Peluang. inovasi dan peluangnya di situ, ya kenapa enggak? Matur Artinya nuwun. sentuhan yang kecil, tapi maknanya besar sekali ya. Hai sedulur Kompas TV, mudah-mudahan hari ini kabarnya sehat, bahagia, dan senantiasa merasakan kesejahteraan. Ada yang bilang muda itu adalah masa di mana kita bersenang-senang. Muda itu adalah masa di mana kita menikmati kehidupan. Tapi makin kesini, muda identik dengan bagaimana kita menghasilkan karya dan berdampak bagi lingkungan sekitar. Masya Allah. Di tema podcast saja kali ini, Podcast Sapa Jawa Timur, saya akan menghadirkan satu tema bersama narasumber istimewa di mana kita akan berbincang tentang bagaimana cara menjadi muda dan berkarya, dan secara spesifik kita akan bicara tentang satu kabupaten di Jawa Timur, namanya adalah Tuban, dengan karya kreatif yang dihasilkan dari Tuban untuk Indonesia, kreatif lokal, dampak nasional. Masya Allah. Dan bicara tentang Tuban harus dengan orang Tuban. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Aulia Hani Mustikasari SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu rasanya reuni kalau ketemu sama Aulia Hani ini. Kenapa Aku sih cantik juga terus? senang. Masya Allah. Mungkin karena perempuan juga. Wah itu. Mungkin karena perempuan, jadi kita kenapa cantik terus tuh karena perempuan. Kalau laki-laki kan ganteng terus harapannya. Nah ngomong soal ganteng ini, nanti aku mau cerita katanya ada Mas Ganteng di Tuban. Iya, nanti betul. kita bahas boleh ya? Boleh, boleh. Tapi sebelum kesana, Aulia Hani, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Sudah berapa lama sejak dilantik perjalanan ini, periode pertama? Hampir setahun, insya Allah. Hampir setahun. Hampir setahun. Apa yang paling menarik menjadi bagian dari Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur? Semakin banyak melihat potensi-potensi yang bisa dipelajari untuk Tuban. Potensi-potensi yang bisa dipelajari. Artinya Jawa Timur punya potensi luar biasa, dan ternyata ketika itu di-adopt, dilihat, Tuban juga punya dampak yang istimewa buat Jawa Timur. Insya Allah. Potensi apa itu? Banyak, Put. Pertanian, beberapa teman-teman diversifikasi produknya. Kayak kemarin itu kami datang sebagai Komisi B di UPT, salah satu UPT yang di Sidoarjo. Jadi ternyata di sana itu ada diferensiasi produk mawar. Es krim mawar dibuat. Di mana di Sidoarjo? Di Sidoarjo, salah satu UPT. Sebentar, mawar itu kan bunga, diolah, dijadikan bahan untuk es krim. Dijadikan es krim. Aromanya atau rasanya? Aromanya sejauh ini. Dijadikan teh juga. Oke, kalau teh kebayang, kelopaknya bisa diolah ya, tapi es krim rasa mawar. Es Saya krim. yang warga Sidoarjo baru tahu. Aulia Hani malah tahu lebih dulu. Enggak Udah juga. keliling nih ya. Enggak juga, kebetulan. Itu Put. satu karya inovasi ya. Diversifikasi Artinya, produk. diversifikasi produk. Artinya dengan melihat bagaimana masyarakat kita Jawa Timur mengolah apa yang ada, kekayaan sumber daya alam itu pada jago-jago dengan teknologi yang kita punya. Betul? Luar biasa kan? Dengan nilai jual yang juga tentunya tinggi ketimbang dia dijual sebagai bahan. Iya, tapi memang kendala-kendala izin edar semua itu kan harus dipertimbangkan. Dan itu mungkin yang menjadi salah satu kendala. Kenapa tadi Putri mungkin belum tahu? Ngoten, Karena karena memang belum tahu. karena mungkin masih ada kendala di terkait izin edarnya. Oke, dipahami. Gitu. Produk ini harus melewati serangkaian Betul. persetujuan Iya. sampai kemudian boleh diedarkan, Iya. dijual untuk publik. Iya, Karena tanggung berkaitan dengan jawab. konsumsi ya, Iya, pasti tanggung Betul. jawab. Sip. Oke, Komisi B membidangi perekonomian, perindustrian dan perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengadaan pangan dan logistik, koperasi pengusaha kecil dan menengah, Masya Allah. pariwisata ekonomi kreatif, termasuk pengelolaan potensi wilayah laut daerah. Banyak Banyak skupnya, tapi ujungnya ekonomi. Mulai dari yang mikro, bahkan arahnya sampai ke yang menengah dan makro. Yang menurut Aulia paling menantang dari Komisi B di antara semua bidang itu. Kita bicara
yang paling menantang dulu sebelum yang paling renyah untuk kita diskusikan? Mungkin pertama karena background pendidikan di ekonomi. Jadi tadi kan Putri juga ngendikan ada kehutanan, perikanan, pertanian. Itu kan agak Masya Allah Asing ya, ya. jauh Masih banget, awam banget jauh itu ya kalau banget. ngobrolin itu. Walaupun mungkin memang kalau di Tuban, Putri juga mungkin mendengar bahwa sektor nelayan, Potensi. pertanian kita juga potensinya Masya Allah. Cuman masih sangat jauh ilmu saya. Terkait Artinya beberapa hal-hal. bidang itu memang harus dipelajari, boleh dibilang dari nol, dari dasar. Pasti. Bahasa sederhananya kita akhirnya ingat lagi bahasan biologi kita, Put. Yang Kekayaan hayati. betul. Terus Latin-Latin itu loh, Put. Istilah-istilah Latin. Mau nggak mau belajar. Tapi memang kalau di komisi itu sebagai anggota legislatif ya, mau nggak mau kalau dari satu bidang kan harus mempelajari banyak sekaligus. Boleh nggak sih kalau sebagai ini ilmu juga buat masyarakat sedulur Kompas TV yang sedang menyimak, misal nih dengan background Aulia Hani yang memang seorang sarjana ekonomi lanjut magister manajemen, boleh nggak sih kalau misalnya saya cuma mau menguasai bidang perekonomian aja, yang di luar itu saya nggak mau, bisa nggak sih kayak gitu? Kembali lagi ke manusianya nggak sih, Put? Oh, jadi personal. Kalau menurut saya Iya. Jadi namanya preferensi. namanya manusia itu kan pasti punya kecenderungan dalam hidupnya. Cuman kalau saya kayak ketika Putri tanya, saya berusaha mempelajari semaksimal mungkin biar ketika membantu orang tidak terkotak-kotakan, kita tidak memilih. Walaupun mungkin posisinya secara ilmunya mungkin kita belum di sana, tapi kan bukan berarti kita tidak mau membantu atau menjembatani. Itu sih kalau aku. Nice, kesediaan belajar itu. Hopefully. Lifelong learning, belajar seumur hidup. Hopefully. Yang paling menarik setelah tadi aku tanya yang ada di posisi paling menantang ya untuk dipelajari, yang paling gurih, yang paling renyah, yang paling nikmat, wah kayaknya kalau udah ngobrolin ini itu Aulia Hani banget. Itu apa? Kalau ngomong Aulia Hani banget, bisa ditebak sih dari busananya hari ini yang dikenakan. Coba perhatikan seluruh Kompas TV. Aku naksir loh, nanti kita bahas tuh belinya di mana. Mana yang paling gurih, paling renyah? Kembali lagi mungkin familiar dengan ekonomi, banyak bertemu teman-teman penggeliat dan pelaku usaha. Saya kan juga di PKK, lama di PKK sebelum jadi anggota DPRD provinsi. Plus sekarang ketua Dekranasda Kabupaten Tuban. Kebetulan alhamdulillah diparingi amanah di situ. Jadi suka sekali melihat bagaimana membersamai teman-teman pelaku usaha. Jadi usaha mikro kecil, kemudian teman-teman koperasi, itu yang sangat menarik perhatian ya. Dari rumah yang kayak kemarin kita bilang itu loh, Put. Iya. Gitu. Berkarya dari rumah. Nah, bicara soal berkarya dari rumah, kalau kemarin kan kita banyak bicara tentang perempuan gitu ya dan karyanya, UMKM khususnya. Sekarang tema kita adalah muda dan berkarya. Masya Allah. Menurut Aulia Hani sendiri, hari ini Aulia masih terhitung muda tidak? Kalau 37 tahun itu gimana, Put? Pengennya sih produktif. Pengennya sih muda terus. Terhitung muda. Pengennya muda terus karena anak muda ini dengan semangatnya, dengan inovasi dan kreativitasnya, saya harap itu yang bisa saya pelajari terus-menerus. Walaupun mungkin usia kita sudah tergolong tidak muda lagi, gitu, Put. Semangat itu yang pengen saya taruh di dalam diri saya, bahwa saya harus mau belajar, harus mau semangat, tidak egois untuk membesarkan rumah kita. Usia boleh semakin matang, tapi ego, fakta bahwa kita akan terus belajar, bahkan dari yang lebih muda dari kita, kemudian kesediaan untuk terus berbagi manfaat, itu yang jadi pegangan hidup ya. Sejak awal aku kenal Aulia Hani sampai dengan hari insya Allah, ini. Put, insya Allah. Belajar, istiqomah belajar. Sip. Jadi kalau boleh pilih, ini quick question, dijawab ya. Perekonomian atau ekonomi kreatif? Dua-duanya. Gak bisa pilih. Dua-duanya, Put. Karena dua-duanya menarik. Di mana ekonomi kreatif itu juga bisa menjadi daya dukung yang luar biasa untuk bisa memberi nilai tambah di sektor perekonomian kita. Sip. Sekarang kita coba bicara ini ya, ekonomi kreatif. Karena kan sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kalau saya nggak salah, mulai ada tuh beberapa kategori ekonomi kreatif. Betul. Mulai dari bentuknya ya, seni pertunjukan, termasuk di dalamnya ada musik, film, televisi, penerbitan, desain, mode, arsitektur, periklanan,
radio, betul. Termasuk juga ini yang lagi rame kemarin, film Jumbo animasi. betul. Wah, luar biasa, Luar biasa. tembus banyak Masya peminat Allah, di Masya Allah. bioskop. Kemudian ada kerajinan tangan dan kuliner. Betul. Andalannya Tuban itu yang mana? Yang Rasanya paling khas Tuban? paling gampang itu pasti kuliner. Mm-mm. Kemarin kita juga mungkin sudah sedikit membahas bagaimana kekuatan, dan setelah obrolan kita Put, Mm-mm. Tumbek itu akhirnya jadi di mana-mana. Terus mungkin juga lumayan viral juga, sempat direview dengan oleh Nanakot. Iya, Wah, itu rame banget sih Put. katanya paling nggak seumur hidup minimal sekali nyoba itu. Masa? Rasanya Tanah Liat diolah jadi snack. Bukan, bukan Tumbek. Oh, itu Dumbek. itu kan yang ini. Itu kan Apa namanya? apa Sorry, yang namanya Liat kalau itu Tanah jadi snack. Liat itu, ya Allah ya Tuh kan kita jadi lupa. Rob. Ampo. 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 Kalau yang Dumbek ini yang Dumbek itu yang saya bilang di gimana sih Put, yang dari ada tepung beras kalau nggak salah, yang dililit sama daun siwalan itu loh Put, yang kerucut itu. Itu rame banget. orang Saya pada cuman penasaran. satu mungkin itu, terus alhamdulillah ternyata memang dari manapun alhamdulillah kita diterima baik. Iya. Sampai ada orang sekaliber beliau Nanakot itu mereview Review itu Masya dan Allah responnya banget. nasional Masya luar Allah biasa. banget Put. Iya, Masya ya, Allah, emang Masya Allah banget. peran KOL influencer hari ini, orang-orang yang memang punya dampak nyata tuh bisa dibilang ya, kalau bisa dikolaborasikan kenapa tidak. Ini pun atas inisiatif pribadi ya waktu itu. Nah itu beliau yang aku nggak tahu. Jadi itu yang aku nggak tahu. tiba-tiba dia udah muncul Iya. dan kontennya terus Dan aku kaget banget, Masya Allah diminati. gitu. Masya Allah banget, ternyata jajanan daerah kita. jajanan daerah yang Gitu. mungkin kalau kata orang Tuban ya sih kulino sedino-dino ya iki gitu. Iya, Ternyata iya. diterima secara nasional. Iya. Nah, Masya Allah. sekarang kita bicara, karena kan tema kita hari ini tuh muda berkarya dari Tuban untuk Indonesia, kreatif lokal dampak nasional. Pertama saya mau tanya dulu, pandangan Aulia Hani tentang geliat ekonomi kreatif. Kita bicara skup Jawa Timur dulu ya. Oke. Kalau diperhatikan kondisi ekonomi kreatif kita hari ini di Jawa Timur, dalam pandangan Aulia itu seperti apa? Menurut saya Put, kesempatan-kesempatan untuk dikenalkan itu luar biasa. Kita ada komite ekraf kan kalau saya nggak salah. Itu terus banyak dari dinas provinsi sendiri, dinas kebudayaan dan pariwisata sendiri itu kan meng-highlight teman-teman sektor ekonomi kreatif juga Masya Allah. Banyak seni pertunjukan yang sudah disebarluaskan. Bagaimana teman-teman muda juga ikut diajak. Bukan cuman banyak Put, bukan cuman pertunjukan, tapi dikawinkan dengan musik yang ada jazz di Bromo. Betul. Nah, itu kan luar biasa bagaimana dukungan pemerintah untuk memberi ruang seluas-luasnya. Termasuk dalam bentuk agenda rutin tahunan ya, artinya sudah Nggih. menjadi jadwal Nggih. masing-masing daerah. Iya, mungkin Putri juga mengetahui Pak Menteri Ekraf juga sempat ke Malang. Itu kan berarti melihat bagaimana potensi di Jawa Timur sendiri kan Masya Allah. Betul. Gitu, apalagi kapan waktu sempat mendapatkan kesempatan untuk berbincang dengan salah satu teman pelaku ekonomi kreatif dari Malang di sektor game Put. Oh, Gitu. yang memang game developer bikin game. Ada unsur edukasinya untuk Oke. adik-adik. Oke. Jadi kan saya tuh kayak wah keren banget ya teman-teman ini, dan katanya beliau tuh sudah sampai Singapura Put. Oh. Dan ada cerita juga beberapa diantaranya dengan modal sendiri, artinya memang Betul. berkarya. Betul. Dan kemudian Betul. karyanya itu menarik perhatian. Betul. Jadi kan bahasanya Masya Allah bagaimana semangat mereka. Intinya gini, tidak harus menunggu untuk bisa memberikan sesuatu. Tidak harus menunggu untuk bisa memberikan sesuatu. Iya, Tidak harus menunggu ketersediaan modal, tidak harus menunggu Iya. disodorin panggung Iya. untuk bisa memulai iya. sesuatu. Dan ketika ditanya sama orang luar, dengan bangga loh dia tuh bilang dia dari Malang. Itu kan berarti luar biasa ya Put. Ya. Kalau saya ya. Ya. Jadi ternyata teman-teman ini yang tadi kita berbicara tidak egois loh. Tidak egois bahwa ternyata dia punya ilmunya, dia punya kesempatan, tapi dia tetap mengingat rumahnya. Sepakat. Dan ada Luar satu biasa. lagi yang menarik berkaitan dengan ini. Bagaimana ternyata contoh ya, lulusan SMK tidak hanya siap kerja, tapi mereka memang punya kontribusi besar juga buat masyarakat. Artinya kan di situ peran ekonomi kreatif bahkan bisa dimulai dari sekolah Iya. menengah. Betul. Kita kan punya SMK Tata Busana. Ya. Di Tuban juga Di ada. Tuban? Ada.
Waktu itu kebetulan ada acara PKK HKG, saya lupa tahun kemarin insya Allah. Itu kami ajak teman-teman itu untuk mendapatkan satu bentuk informasi, kita undang, kita beri informasi edukasi terkait pembuatan pola. Kita datangkan teman-teman fashion designer langsung untuk bisa memberi gambaran. Fashion designer yang sudah nama, yang pelanggannya sudah berderet panjang gitu. Semoga. Saya datangkan ke Tuban. Kami datangkan teman-teman tim bergerak PKK Kabupaten Tuban didatangkan. Setidaknya ada tanggung jawab informasi yang jelas. Ya. Termasuk sharing knowledge yang diteruskan. Jadi kasarnya itu maaf ya, kita tidak main-main membawakan ilmu ini ngonten luput. Untuk kemudian ditindaklanjuti menjadi karya oleh teman-teman, dan itu kan akan menular ya artinya. Harapannya gitu, harapannya seperti itu. Sip. Jadi melihat geliat ekonomi kreatif Jawa Timur saat ini dalam pandangan Aulia sangat menjanjikan dan positif arahnya di Jawa Timur. Iya, itu kan menurut saya iya. Ya. Menurut saya iya, dengan apalagi kementeriannya sudah dipisah di zaman Pak Prabowo kali ini, itu kan juga menjadi salah satu dukungan yang baik. Berarti kan ekonomi kreatif menjanjikan dan kementeriannya fokus ke sana. Ya, fokus pada ekonomi kreatif. Yang tadinya dilekatkan dengan pariwisata. Betul. Ya, sekarang terpisah supaya masing-masing bisa berjalan. Ya. Nah, karena tadi Aulia bilang geliatnya positif. Masih adakah yang secara faktual Aulia melihat ini butuh sentuhan ekstra supaya memberikan dampak yang lebih luas lagi? Oke. Mungkin ya Put, mungkin apa karena saya belum pernah bergandengan tangan dengan salah satu atau beberapa teman-teman subsektor ekonomi kreatif, tapi kalau interior saya masih belum Put. Oke, kalau interior. Kalau saya belum melihat yang mungkin sudah ada. Cuman mungkin karena kita berbicaranya kabupaten, itu mungkin belum ketemu sama teman-teman interior yang memang secara keilmuan mempelajari di situ. Bukan berarti tidak ada anak Tuban yang kuliah di interior, tapi belum muncul produk ini yang kita highlight ngoten lho Put, yang kita highlight dari Kabupaten Tuban. Artinya berarti ada kami ruang, berharap anak-anak muda-mudi Tuban ya. Ini peluang ketika nanti ke depannya sektor arsitektur interior ini diisi oleh pemuda-pemudi Tuban. Iya. Tanpa harus, ya boleh kita kolaborasi, tapi tanpa harus menggantungkan pada keahlian eksternal. Iya, karena kita kan punya kayu jati juga Put. Nah, ya kan kita punya kayu jati. Terus mungkin kalau Putri melihat usaha kerajinan di situ juga banyak banget. Ya, banyak kok yang diekspor ya, berarti diekspor juga. Sebagai pengrajin ya artinya, tapi sebagai interior desainernya itu yang kayu jati itu furniture yang dihasilkan. Jadi kayak biar tidak begitu ngoten luput gimana? Maksudnya desainnya ada yang modern, ada yang futuristik, sesuai ini permintaan pasar juga, membaca peluang. Harapannya seperti itu. Jadi nggak cuma dibikin berdasarkan request customer, tapi ada inisiatif inovasi betul. Untuk melahirkan karya, bahkan desain yang Tuban banget. Iya, jadi kita jadi punya, oh ternyata bisa dibuat ini ya, ternyata bisa dibuat ini ya gitu. Dan memang harus banyak referensi. Iya, dan saya harapnya anak-anak Tuban bisa. Nanti bisa ditindaklanjuti untuk menghadirkan sosok-sosok yang memang punya pengalaman jam terbang sangat panjang di industri khususnya interior, supaya bisa menularkan ilmunya. Kayaknya ini catatan buat tahun ini atau tahun depan ya. Amin, semoga ya Put. Lanjut ya, tadi sudah ada tuh sektor yang memang butuh perhatian lebih. Tapi kalau dalam pandangan Aulia, tantangan terbesar mengembangkan ekonomi kreatif di Jawa Timur, khususnya di Tuban, tantangan utamanya itu di mana? Pemberian ruang. Ruang yang seperti apa? Pada saat itu ada salah seorang teman dari pelaku ekonomi kreatif memang nyuwun dibuatkan satu tempat seperti Creative Hub Put. Jadi beliau sih inginnya ketika sudah ada satu ruang pasti mereka bisa menggunakan tanpa mencari ruang lain. Jadi ketika teman-teman itu langsung muncul idenya, itu langsung ada tujuannya dia harus ke situ tanpa harus mencari. Karena kan namanya mungkin teman-teman seniman itu ada yang butuh sunyi mungkin, ada yang butuh ini, butuh ini gitu. Jadi harapannya mereka ada Creative Hub di Kabupaten Tuban. Berarti izinkan saya bertanya, sebelumnya memang belum ada? Belum ada. Di beberapa daerah, khususnya kota-kota besar sudah Malang tumbuh. ada. Malang ada.
Surabaya juga Ada ya, ada ya. Berarti ini next, boleh ya Tuban? Dek Lindra. Langsung senggol Mas Bupati. Ini karena memang Aulia sendiri menyampaikan kebutuhannya ada, pemuda dan karyanya sudah ada, Insya Allah. tinggal Semoga butuh ruang untuk titik temu, titik kumpul, untuk bisa ide-idenya muncul jadi satu di situ. dalam diskusi-diskusi ringan yang hangat dan akrab, dan kemudian dieksekusi bersama gitu. Kalau ada ruangnya, ya saya yakin akan makin bertumbuh dan makin pesat. Bismillah. Mas Lindra. Oke, lanjut ya. Sudah ada titipan nih, request nih, mewakili suara pemuda-pemudi Tuban. Kalau di Tuban sendiri, ekonomi kreatif yang saat ini sedang hangat-hangatnya, berkembang-berkembangnya, apa? Saya tuh bersyukur banget punya kesempatan di Dekranasda, Put. Di situ itu saya jadi ketemu banyak gini. Mungkin sudah ada sebelumnya, cuman sayanya yang belum ketemu. Jadi di situ yang akhirnya ketemu. Yang akhirnya ketemu. Dan mereka sangat terbuka mau berkolaborasi. Oh. Jadi mereka juga tidak mereka punya idealis. Mereka punya idealisme, tapi ternyata mereka tidak tertutup dan tidak seegois itu kok, Put. Ketika kita punya ide baru atau punya gagasan atau masukan baru. Saya ketemu sama teman seni rupa, pelukis. Waktu itu kami pelukis ajak, yang boleh dibilang sudah cukup punya nama sebetulnya di Tuban. Nah, di Tuban itu ada namanya kayak titik kumpul gitu, Put. Jadi kayak satu pameran. Dan ini untuk kayaknya karya-karya. Iya. Jadi kayaknya ini sudah jilid ketiga. Namanya apa kemarin aku lupa. Yang mungkin rutin kayaknya diselenggarakan ya, Agustus ini juga ada. Gitu. Mereka itu saya minta, ya mungkin karena kita perempuan ya, Put. Jadi saya coba tantang, tolong bisa nggak melukis di atas tas. Wah, tetap ya ujung-ujungnya dikolaborasikan. Ada karya kerajinan tas dari UMKM Tuban ditempelin ke pelukis Tuban. Waduh, luar biasa, salut, mainnya salut banget. Terus jadi kan gimana? Kita itu kan nggak mungkin bawa lukisan kemana-mana ya, Put. Betul. Tapi kalau tas kan kita bisa bawa kemana-mana. Betul. Apalagi ketika lukisannya unik, customized, dan yang bikin seorang pelukis. Iya, dari Tuban pula. Jadi kan akhirnya kayak diterima kemarin. Tantangan itu? Diterima tapi belum jadi. Oke. Tolong nanti dipamerkan di media sosial supaya publik lihat hasil karyanya. Jelas. Karena kayak pemilihan cat itu ternyata juga harus dipertimbangkan. Betul. Jadi supaya tidak merusak kualitas bahan dari tas itu sendiri. Satu itu, terus biar nggak ngelontok itu loh, Put. Iya, biar awet. Biar awet, itu juga harus dipertimbangkan. Jadi yang ya, mungkin kalau Nata nggak main-main ya. Kan maksudnya gak cuma biar sekedar jelas, ngelukis setelah itu ngelupas, tapi jangka panjang. Biar jelas kan. Maksud kami, kalau saya berusaha untuk bukan sok-sokan memberi ide sumber pendapatan baru, tapi kalau memang ternyata ada inovasi dan peluangnya di situ, ya kenapa enggak? Itu kan salah satu bentuk pemasaran lah menurut saya, yang bisa diambil kesempatannya oleh teman-teman di tadi seni rupa. Itu satu. Terus kami juga pertunjukan teater. Mungkin Putri juga sudah tidak asing lagi. Sangat mencintai dunia pertunjukan seni peran. Iya. Ada apa di Tuban terkait teater ini? Insya Allah sebetulnya teman-teman teater tuh juga sudah banyak, Put. Ada waktu itu event terasi juga. Waktu itu kami di PKK juga menggunakan masukan dari beliau. Jadi kita bikin satu pertunjukan tentang bagaimana kita kasih tunjuk budaya. Jadi di situ tuh ada sindennya, Put. Ada kita menunjukkan bagaimana kita punya keragaman pattern atau motif batik itu yang ternyata kita kaya banget, kita taruh di sektor fashion, di fashion show kan. Dan ada pertunjukan ceritanya dalang dan lagu-lagu tembangan Jawa di situ, dikemas sebagai satu pertunjukan pada saat itu. Itu cikal bakal tuh. Nanti ke depan akan ada agenda rutin juga Insya nih Allah, untuk datang ke Tuban pada momen-momen tertentu, menikmati rangkaian kegiatan harapannya. itu dari Tuban untuk dunia. Harapannya nanti insya Allah tanggal 20 September. 20 September. Terus aku udah bayangin loh, Aulia, di mana ada kuliner khas Tuban, termasuk hasil ini olahan seafoodnya yang legendaris itu di situ. Wah. Oh ya, itu ide bagus, Put. Nanti UMKM-nya juga mungkin semua kita taruh ya di situ. Ya, semua terlibat. Pertunjukan yang kita nggak usah bicara skala internasional, pertunjukan yang layak dinikmati oleh publik nasional, yang kemudian mendapatkan exposure dan kemudian menarik minat wisatawan mancanegara. Yang Tuban banget.
Semoga. Kayak contoh nih kalau di Jember kan ada Jember Fashion Festival yang udah rutin nih setiap tahunnya ya. Iya. Nah saya yakin Tuban punya potensi Sebetulnya yang ada Put. Kita ada Tuban Spekta Night Carnival Agustus besok. Dan itu secara konsep fashion ya. Secara konsep Oke. fashion. Nah ini nanti akan ada pertunjukannya. Secara konsep. Nah ini beda lagi. Beda lagi. Ini kita mencoba ide untuk menggabungkan beberapa teman-teman sektor ekonomi kreatif yang sebanyak mungkin bisa kita haturkan ke teman-teman masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban melalui satu bentuk pertunjukan ini. Aku bayangin ada live painting juga loh. Tadi kan ada pelukis juga. Belum. Pertunjukan live painting. Jadi sejam durasi dan dia sudah berkarya gitu ya. Kita gantinya di video mapping Put sejauh ini. Video mapping. Mantap. Video mapping nanti kita tembakkan di anyaman yang terbuat dari daun lontar daun siwalan kita. Wah ini spoiler. Ekraf Tuban, daerah lain langsung harus bikin juga. Jadi harapannya Put, semua ini bukan cuma menjadi satu produk hilir yang dijual, tapi ada unsur kreativitas dan edukasinya di situ. Inovasi, kreativitas, termasuk bagaimana prosesnya berjalan, orang bisa lihat dapurnya. Dan ternyata gitu semua teman-teman tuh Masya Allah itu menerima. Pasti. Kita masukkan keroncong juga di situ, di sektor musiknya. Keroncongnya ini keroncong Jawa atau ada keroncong Tuban yang secara musik khas Tuban? Buatan kayaknya masih keroncong Jawa. Jawa ya, karena itu sangat bisa diterima oleh siapapun publik yang hadir. Oke, seru banget. Dari cerita ini, nah lagi-lagi nih kalau ada pertanyaan, bagaimana dukungan pemerintah? Karena kan pemerintah Kabupaten Tuban tidak lain dan tidak bukan adalah adik sendiri. Tiap ada ide-ide semacam ini dari Dekranasda, ekonomi kreatif, Mas Lindra sendiri selalu tanya-tanya ke kakak perempuannya yang cantik ini atau kakaknya yang justru cerita, Dek, kita mau ada agenda ini, tolong supportnya. Gimana komunikasi dalam keluarga yang konteksnya adalah bicara tentang Tuban? Oke. Penasaran saya. Oke, jadi kalau di Lindra sendiri itu dari awal itu sudah bilang gini Put, oke Mbak, kamu butuh berapa event? Udah ditodong gitu? Iya. Dekranasda butuh berapa event? Iya. Oke. Cuman saya bilang untuk tahun ini biarkan kami Dekranasda secara mandiri untuk bisa mengaturkan untuk teman-teman Tuban. Oh jadi bukan mohon maaf nyodorin proposal? Nyodorin proposal tapi tidak ke Kabupaten Tuban. Nyodorin proposal tapi tidak Kabupaten Tuban, berarti keluar dong. Artinya bisa jadi dengan perusahaan, dengan stakeholder yang ada di Tuban. Nggak ke Pemkab? Belum. Sudah ada program yang berjalan tanpa nyodorin proposal ke Pemkab? Sejauh ini alhamdulillahnya karena kita juga yang kemarin saya bilang kita punya sarasehan, kita punya solo semiaran, kita punya sosialisasi dari teman-teman dinas yang terkait di Provinsi Jawa Timur, itu cukup membantu Put. Kalau di Jawa Timur kan ada Taman Budaya Cak Durasim ya. Kalau di Tuban? Aduh, di Tuban itu kita punya beberapa landmark yang memang terbuka. Kita punya Abirama, kita punya Abipraya, kita punya alun-alun yang mana semua bisa dioptimalkan. Iya, dan itu ada kayak panggung kalau di Bali tuh loh Put, yang kayak bulat terus nanti ada ini ya itu. Jadi di setiap landmark yang sekarang dibuat sama Dek Lindra, 3 landmark itu rata-rata ada itunya. Dan itu terbuka untuk masyarakat apabila ingin berkegiatan selama itu tadi ya dengan perizinan yang jelas supaya tidak mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya berkegiatan karena kan public space, ruang publik tempatnya, landmarknya semua. Jadi bentuk dukungannya yang tadi melanjutkan, kita pinjam tempatnya pemerintah Kabupaten Tuban. Kita harapannya ini adalah satu event yang bisa kita haturkan untuk teman-teman masyarakat dan ini bentuk tanggung jawab kami Dekranasda Kabupaten Tuban untuk bisa menyebarluaskan Kabupaten Tuban melalui jendela yang lain. Tahu nggak sih spirit ini ya kalau sedulur Kompas TV nyimak itu pasti dalam hati karena saya tahu tidak semua daerah strategi penyusunan programnya itu se-visioner ini. Artinya ada beberapa tipe kegiatan yang berapa nih pemerintah bisa kasih atau sediakan anggarannya. Jadi kayak nunggu anggaran yang tersedia dulu baru bergerak. Tapi dari cerita ini saya yakin banyak pelaku ekonomi kreatif yang kemudian melihat ternyata bisa ya diselenggarakan dengan strategi yang tidak harus secara demikian, tidak harus menggantungkan anggaran yang
memang diplot untuk kegiatan itu? Walaupun sebetulnya dari pemerintah kabupaten pasti ada. Pasti. Kalau saya tuh gini sih Put, entah sayanya secara pribadi yang terlalu idealis, tapi memang saya ingin menunjukkan bahwa amanah ini itu bukan menjadi sesuatu aji mumpung untuk saya. Jadi satu sisi sebagai anggota legislatif, sisi lain sebagai ketua Dekranasda, ternyata dua amanah ini, aspirasi dari warga Tuban khususnya Jawa Timur umumnya itu diterima dan dikolaborasikan dalam bentuk oke, kita bisa bikin event bahkan tanpa menggantungkan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah. Semoga ya untuk tahun depan nggak masalah, cuman mungkin kayak tahun ini biarkan kami mengaturkan ini. Apa ini jadi momen pembuktian dalam 1 tahun ini untuk ini bentuk sumbangsih nyata dari Dekranasda untuk Tuban, dan kiranya ini bisa jadi best practice yang kemudian diadopsi oleh daerah-daerah lain. Apakah ada semacam ambisi, enggak ya, visi untuk menjadikan itu sebagai ini langkah trial kita dan hopefully not error? Jadi kalau di sini harapan kami memang di struktur Dekranasda ini Put, 5 tahun ke depan kami mencoba sebanyak mungkin memasukkan teman-teman pelaku ekonomi kreatif juga. Jadi di sini melibatkan. Iya. Dan itu kami masukkan di struktur kami di Dekranasda Kabupaten dilibatkan Tuban. Struktur kepengurusan. Iya. Karena Aulia, maafkan, saya harus konfirmasi. Ada beberapa orang yang berkarya itu ya ujung-ujungnya untuk bertahan hidup. Artinya kan butuh sejumlah dana yang untuk kemudian diolah ya, baik untuk karya ataupun juga untuk keluarga. Nah, dalam benak saya memang mungkin ya membuat pelaku industri ekonomi kreatif ini berkarya, tapi di sisi lain mereka juga mengupayakan ketersediaan anggaran itu. Artinya gini, dananya ada memang dan tidak bergantung pada pemerintah tahun ini, tadi Aulia sampaikan, tapi bukan berarti tidak disiapkan untuk yang terbaik buat teman-teman yang bekerja keras menghadirkan ini. Jadi kita hitung secara anggarannya secara profesional, Bud. Bagaimana strategi kreatifnya untuk bisa memunculkan anggaran profesional itu? Kita hitung melibatkan semua teman-teman. Semua artinya ada nilai jasanya, ada. Keterlibatannya, lelah, ada. Waktu yang diberikan, itu semua ada. Tapi dananya berasal dari itu tadi, stakeholder non pemerintah. Iya. Contoh, artinya perusahaan-perusahaan yang di Tuban yang kiranya memang mereka ada anggaran CSR yang kemudian bisa dialokasikan untuk kegiatan ini. Iya, dan kami tawarkannya berupa satu bentuk ilustrasi yang seperti ini. Dan kalau memang ternyata ini itu menjadi sesuatu yang baik menurut teman-teman perusahaan yang support kita, ya why not? Jadi tahun ini betul-betul momen untuk pembuktian ya. Artinya apa yang memang dana yang disediakan dan kemudian diberikan untuk masyarakat Tuban, itu kemudian dia akan kembali positif bagi tidak hanya image mereka, tapi kebermanfaat untuk pelaku ekonomi kreatif. Harapannya sih Put. Tapi memang dari awal juga saya tuh kan bukan tipikal orang yang suka menutup-nutupin masalah juga gitu. Artinya kalau ada tantangan langsung disampaikan, diskusi. Jadi saya memang bilang bahwa semua ini peran anggaran dari pemerintah memang kami tidak meminta, saya bilang. Dan teman-teman tahu bahwa anggarannya seperti ini untuk merealisasikan suatu kegiatan bentuk ini. Kalau memang ternyata ini semua alhamdulillah rezekinya teramini, oke. Tapi kalau tidak, kita tidak boleh mengaburkan nilai kolaborasi ini, Put. Karena kalau saya prinsipnya Dekranasda itu membersamai, bukan membiayai. Oh, wow. Membersamai bukan membiayai. Kalau saya. Jadi profesionalitas itu value yang tidak populis loh Aulia. Ngerti kan yang saya maksud? Kalau anda sebagai anggota legislatif pengen dapat dukungan nih, kita bicara elektabilitas untuk jangka panjang ya, periode-periode ke depan. Ya secara konsep pasti masyarakat akan meminta, salah satunya adalah terkait ketersediaan anggaran gitu. Tapi dengan kalimat tadi membersamai bukan membiayai, artinya bersama kita perjuangkan bareng. Tapi bukan berarti kemudian anggaran itu disiapkan oleh Dekranasda. Harapannya. Jadi gini, profesionalitas itu pasti akan tetap kita hargai, Put. Ya. Memang saya tidak munafik. Dan memang ada harga yang memang harus dikeluarkan untuk membuat atau mengkreasikan sesuatu event. Apalagi. Kita tahu sendirilah seperti apa. Kan tidak melibatkan 1-2 orang, kita melibatkan itu sekian puluh orang. Satu pertunjukan aja kemarin kita lihat 22 orang yang terlibat. Satu pertunjukan saja. Kegiatan, betul. Kan? Belum kan yang di belakang layar, belum ini. Itu kami perhitungkan, Put. Kalau Putri ngendikan, ya kembali lagi
mungkin munafik atau terlalu idealis lah rasanya. Itu Ketika kita idealis, saya tidak bilang munafik, itu idealis dan itu kurang seksi bagi konstituen. Ya maaf, tapi bukan berarti kami tidak mempertimbangkan dan tidak, nanti ngomongnya keliru, bukan kita tidak mengaburkan itu tadi. Yang kayak saya bilang, ada kok beberapa program-program yang tidak perlu saya jelaskan juga di sini, yang juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang ada di daerah pemilihan kami masing-masing. Dan tanggung jawab ini bukan tumbuh gara-gara uang menurut saya. Artinya semua tidak harus berawal dari anggarannya piro, duitnya ono piro, enggak, tidak berangkat dari itu. Kita bicara program, kita bicara visi, kita bicara upaya untuk mencapai itu bonus tujuan lah, bersama. Itu bonus menurut saya. Walaupun kendaraannya ujung-ujungnya tetap ada sejumlah angka yang harus disiapkan ya. Saya salut banget Aulia, luar biasa. Ini bikin mata saya sangat terbuka karena antara saya percaya langkah ini bisa dilakukan dengan kesadaran penuh dan kontribusi nyata dari semua pihak, karena nggak bisa kalau cuma Aulia aja yang punya pemikiran ini kan. Artinya mereka yang terlibat pun juga memang menyadari bahwa kita bersama bergerak ke arah tujuan yang sama, tujuan yang baik untuk meningkatkan dan memamerkan karya ekonomi kreatif di Tuban untuk kemudian tidak hanya dinikmati oleh warga Tuban tapi untuk masyarakat Jawa Timur, Indonesia, bahkan dunia. Jadi value itu luar biasa. Apalagi sekarang kita hidup di era teknologi di mana media sosial sangat membantu pendaraannya. Untuk bikin media sosial gratis, ngakses media sosial gratis, ngunggah konten kreatif di media sosial juga gratis. Salah satu ya. Tapi kita akan lanjut nih. Salah satu hal yang menurut saya menarik dari Tuban adalah inovasi di bidang transportasi publik. Ini lagi jadi obrolan karena namanya aja udah menarik, si Mas Ganteng. Ini bayangan saya, mohon maaf, si Mas Ganteng ya Bupati Tuban ya. Nah ini si Mas Gantengnya dalam bentuk bus transportasi publik. Ada cerita apa di balik itu dan ada hal baru apa dari kelahiran si Mas Ganteng di tahun ini? Kayaknya banyak gebrakan, bahkan nyambung sama ekonomi kreatif. Agak nggak masuk di kepala tapi ternyata bisa disambungin. Coba diceritakan Aulia. Jadi si Mas Ganteng sendiri itu ada 2 jilid 1, jilid 2 Put. Yang memang jilid 2 ini itu secara desain memang sedikit berbeda dengan yang pertama. Generasi pertama dengan kedua ini secara desain beda secara gambarnya. Tapi kalau semisal secara fisiknya kurang lebih sama. Itu satu. Terus yang kedua, di yang jilid kedua ini kita punya feeder yang kalau kita ini bilangnya bemo dulu Put. Itu. Dan harapannya di jilid kedua ini itu jangkauannya lebih banyak, bukan cuma 1-2 kecamatan saja, tapi kita menyasar bukan cuma untuk adik-adik. Ini kan untuk adik-adik sekolah Put. Ini tuh kayak bis sekolah sebetulnya. Sekolah untuk masyarakat Tuban. Nggih, gratis. Yang naik anak sekolah. Anak sekolah. Usia sekolah. Jadi, kayaknya ada kok Put. Ada ya? Artinya memang kepentingannya untuk sekolah. Tapi ada juga teman-teman kayak yang bekerja di luar kecamatan, itu juga bisa. Oh, dewasa yang memang bekerja ASN ya, pelayan publik ya, pelayan publik. Bisa tapi nggak mengakses cuman juga. itu juga kok Put. Teman-teman umum juga bisa. Oh bisa? Bisa. Kan kalau untuk anak sekolah gratis, kalau untuk umum? Gratis juga. Oh ini transport anggarannya berarti dari APBD? Yep. Pemkab Tuban, ya. Dinas Transportasi Perhubungan yang pegang. Iya, betul. Nah di situ juga tadi ketika Putri ngendikan adakah hubungannya dengan ekonomi kreatif? Iya, karena teman-teman muda juga yang mendesain itu Put. Oh, desain tampilan gambarnya, gambar-gambar yang atraktif itu. Betul. Hasil karya pelaku ekonomi kreatif di Tuban. Teman Tuban. Masih muda, kalau nggak salah masih umur around 22 sampai 24 tahun. 20-an? Iya. Mereka dipilih karena sudah pernah ada kerjasama sebelumnya. Sudah pernah ada kerjasama. Artinya mereka memang punya karya yang menarik untuk dipamerkan kembali pada kerjasama kali ini. Si Mas Ganteng. Total ada berapa kendaraan? Berapa ya Put? Aku sorry kalau aku nggak hafal. Cuman yang pasti tersebar di 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban. Yang dilayani 20 kecamatan. Padahal total di Tuban ada berapa kecamatan? 20 kecamatan. Berarti semua dong terlayani. Dari satu kecamatan ke kecamatan lain. Nah, tadi cerita kan, kemudian setelah bis si Mas Ganteng ini kemudian ada feeder. Berarti kalau dari titik
transitnya itu yang kemudian turun ada Oh, feeder yang boten gimana? gitu. Jadi tempat-tempat kecamatan yang tidak bisa dijangkau oleh bis, dijangkaulah oleh feeder. Feeder ini. Dan feeder Betul. ini bagian dari si Mas Ganteng Bagian ini. dari si Mas Ganteng. Terus Oh. lucunya dia ada udengnya, Put. Itu kan salah satu, iya. Jadi si feedernya itu kayak Dek Lindra pakai udeng. Serius? Serius? Bentuknya kain atau Iya, udeng. ya udeng yang Ya, ala ini ya buat udeng. bis ya? Iya, udeng, udeng, Saya Put. nggak kebayang. Udeng, jadi pakai udeng. Terus jadi bagaimana teman-teman di situ juga tidak meninggalkan kearifan lokal, budaya-budaya, kecintaannya dalam setiap karyanya. Wah, berarti foto bareng si Mas Ganteng lucu juga ini. Pasti warga Tuban bangga ini Banyak, Put. memajang Banyak momen banget. foto bareng si Mas Ganteng. Banyak banget. Jadi kalau di bisnya sendiri ada beberapa landmark yang muncul di situ. Ada patung yang di Seleku 9 Kuda. Oh, jadi media promosi, informasi, hal-hal yang ikonik dari Kabupaten Tuban. Kan dia jalan-jalan, cerdas juga ya idenya. Warnanya eye-catching, terus bentuknya juga kayak yang kita di luar negeri kayak di London tuh loh, Put, yang ada lampunya agak ini. Kerlap-kerlip. Bukan, Oh, bukan. bukan. Yang bulat gede yang Bulet, kayak iya. bis di London itu Kayak loh. bis Tayo. Itu Put. Lucu banget. Dan aduh, saya ngelihat keren banget. Itu bukan cuma di bis loh, Put. Jadi Di dalam beliau interiornya? beliau ini itu juga gambar di tempat sampah di alun-alun. Oh. Sebentar, tempat sampah digambar kayak gimana? Iya, diparingi gambar desainnya dia. Oh. Seniman Tuban. Seniman Tuban. Anak muda. Itu mereka bentuk komunitas atau beberapa orang begitu? Setahu saya beliau sendiri. Beliau sendiri. Nah, berarti udah waktunya ditularkan ilmunya. Saya yakin lah, pasti regenerasi ya artinya. Karena Pasti masih banyak muda kok, kan. Put. Pasti banyak teman-teman. Saya percaya kalau banyak banget, tapi mungkin kitanya belum ketemu. Iya. Itu juga ketemunya bukan di Tuban, Put. Ketemunya di Malang. Jadi pas lagi ada event di Malang, ngobrol, ternyata dia anak Tuban. Lalu diminta, yuk support Tuban juga gitu. Terus bikinkan jaket juga buat adik, desainnya. Oh, jaket yang dipakai Mas Bupati kemana-mana? Hampir. Jadi ada tulisannya kayak TBN, terus ada slogan yang bangun Desa Natokuto, terus ada beberapa gambar landmark juga. Bener sih, media promosi kan? Iya kan, bener makanya. Melalui media apapun, terus ada juga di Tumblr kita bikin. Semua yang mudah berpindah dari satu titik ke titik lain, bahkan Mas Bupati dengan jaketnya, tumbler yang bisa dijadikan oleh-oleh buat tamu-tamu yang berkunjung. Titik-titik tempat adanya tempat sampah ya. Iya, di si Mas alun-alun. Ganteng, transportasi publik, semua menjadi media Itu informasi rame, dan promosi. rame banget kan, eye-catching. Iya. Eye-catching secara Dengan desain, warna. eye-catching, iya. Dan adik-adik itu kalau udah nunggu tuh kayak udah di pinggir-pinggir gitu loh, Put. Iya. Mereka menunggu karena mereka bakal keren banget naik. Dan tuh rame banget, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah bisa ya. diterima seluar biasa itu oleh teman-teman di Tuban. Matur Kayaknya nuwun. sentuhan yang kecil, tapi maknanya besar sekali ya. Keren, Dek Karena Lindra. Keren ini banget. satu, secara fungsi transportasi itu kan satu hal ya. Artinya memang masyarakat membutuhkan dan masyarakat menyambut sangat baik. Dan ketika itu kemudian dalam tanda petik ditunggangi untuk kepentingan ekonomi kreatif, bagus banget. Jadi Bagus saling banget. mendukung. Ya. Jadi kan teman-teman kreatif juga mendukung kebijakan dan niat baik pemerintah melalui karyanya. Dan lagi-lagi karya itu punya nilai. Amin. Amin. Wah, seneng loh kalau apa yang ditampilkan itu ternyata adalah karya putra-putra daerah. Nah sekarang, sorry, ini baju. Kan kalau Aku dari fashion- awal ketemu ya, kalau udah ngobrolin fashion, dari awal ketemu tadi sebelum masuk studio, kemarin ketemu udah aku puja-puji Masya batiknya Allah, kan, Masya kombinasi Allah, dengan Masya Allah. kain, warnanya juga cerah Masya ceria, Allah, cocok Masya banget Allah. buat Hani. Sorry, ini panggilan akrab Aulia Masya gitu. Allah, Masya Allah. Terus hari ini aku lihat Aulia Hani pakai baju apa nih, gebrakan apa lagi? Boleh diceritakan kisah di balik baju yang dikenakan hari ini? Jadi pertama memang kan fashion juga termasuk salah satu subsektor ekonomi kreatif kita, 17 subsektor ekonomi kreatif. Dan ini itu sebetulnya adalah limbah, Put, limbah kain. Jadi kayak sisa-sisa. Sisa-sisa. Makanya kan Itu semua batik Tuban tuh, sisa-sisa kain itu. Dan ini gedok. Oh,
Kalau jadi tenun gedok. jadi motifnya, stylenya kan sama, cuman warnanya beda. Ada coklat, navy, kuning, hijau gitu ya. Dan ketika dipadu-padankan dengan warna yang base-nya warnanya kan navy, biru, terus ada jeans. Ini kan kelihatan kayak chic banget, casual, tapi tetap cocok untuk digunakan di acara-acara yang sifatnya semi formal. Bagus banget loh. Ini idenya datang dari mana? Dijual nggak? Boleh dikembarin nggak? Boleh aja. Ini kan juga salah satu anyaman Put, inspirasinya di anyam, kayak anyam. Yang khas Tuban kan ya? Iya, sebenarnya bukan khas Tuban, banyak kan Put, teman-teman juga anyaman. Banyak. Kalau anyaman kan banyak. Terus ternyata ketika batik dikawinkan dengan denim juga oke. Terus pesannya sebetulnya adalah kalau memang ternyata kita masih bisa memanfaatkan limbah, ya kenapa harus menjadi salah satu penyumbang? Salah satu penyumbang juga kan Put, maksudnya kalau betul. Iya. Artinya limbah yang diolah jadi karya dan nilai jualnya tinggi sekali. Bagus banget Aulia. Dan itu kan kenapa posisinya teman-teman ekonomi kreatif itu menjadi penguat sektor perekonomian dan UMKM kita. Melalui kreasinya mereka itu bisa membuat nilai tambah tersendiri untuk teman-teman pelaku UMKM. Aku boleh permisi nggak lihat belakangnya itu dia polos atau? Polos sih. Oh polos. Jadi memang dia focal pointnya di depan. Desainnya biar nggak ya, too much, biar saya nggak jadi panda buat kalau semua kayak gini. Kayaknya itu yang mau aku apresiasi dari sisi desain. Bagus banget. Maksudnya hal-hal yang ini kan kecil tapi itu ya. Kalau orang nggak ngerti desain itu kan main tabrak aja. Tapi ketika ilmu itu dibarengi, diolah untuk mengolah limbah, jadilah sebuah karya. Terima kasih Mas Aulia. Loh, yang desain namanya? Mas Aulia Fashion juga. designernya Mas Aulia. Mas Aulia yang juga. Yang make Mbak Aulia. Anak muda juga. Anak muda juga. Anak muda juga. Beliau masih kuliah di salah satu universitas yang ada di Jogja juga kalau saya nggak salah. Iya, jurusan. Mahasiswa. Iya, jurusan batik. Keren banget. Ini salah satu produk yang bisa dijumpai di Dekranasda Tuban atau gimana nih ceritanya nih? Belum, harapannya ya Put. Jadi nanti kita hitung-hitung. Jadi saya tahu. Jadi hitung-hitung. Brand ambassador-nya, yang promosi, yang bawa kemana-mana. Ini loh karya. Pasti banyak yang nanyain kan pakai baju ini. Iya, belinya di mana? Kali keberapa pakai ini di ruang publik? Oh, kalau ini baru. Karena sebenarnya ini itu pengen saya pakai di event yang memang saya pingin bikin bagaimana kita itu ada subsektor fashion itu membuat kreasi-kreasi dari limbah kain. Oh, jadi akan ada event itu. Pinginnya terus begitu. Teasernya adalah ini pinginnya dibawa kemana-mana, diceritakan kepada dunia ya. Pinginnya. Tapi kayaknya kok saya terlalu lama naruh di lemari. Dipakai aja dulu di sini. Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman. Dan ternyata langsung kesenggol. Hati-hati Mas Aulia, selainnya akan dihubungi oleh Rizky Adi Putri. Bagus banget. Saya tidak memahami fashion, tapi saya menikmati fashion. Sama. Jadi begitu lihat, keren ya. Bagus. Keren, apalagi dari anak muda yang mau belajar. Dan berani berkarya. Iya, backgroundnya beliau ini teknik mesin, SMK mesin loh. Loh, lulusan SMK mesin belajar batik. Punya brand. Oh, sudah punya brand juga? Punya. Ketemunya dulu gimana? Instagram. Di Instagram Put. Tuh kan, media sosial, kendaraan alat untuk mempromosikan. Jadi etalase digital kita sebetulnya. Sip. Oke. Hari ini bawa sepatu yang perlu diceritakan? Belum. Oh enggak, belum. Nanti lain kali ya lukisan-lukisan yang diceritakan. Nah, karena waktu kita tersisa sedikit, aku pengen balik lagi ke Aulia bahas. Ini kan salah satu yang tadi dibahas adalah kolaborasi. Berarti ke depan akan banyak kolaborasi yang dilakukan oleh Dekranasda Tuban bersama dengan para pelaku industri kreatif yang nggak menutup kemungkinan nggak cuma dari Tuban aja, bahkan dari daerah-daerah lain di Jawa Timur, gitu ya. Saya pingin bawa misi budaya Put. Jadi kita bukan cuma misi dagang, tapi misi budaya. Jadi kita saling mempelajari dan saling memberi masukan. Potensi-potensi mana yang bisa kita kolaborasikan. Wow, cakep. Gak cuma misi dagang, pertukaran nilai, tapi juga misi budaya, pertukaran tradisi. Pinginnya Put ya, semoga realisasinya tidak membutuhkan waktu yang lama. Iya. Bisa sih, bisa banget Aulia. Karena saat ini posisi Aulia di legislatif DPRD Jawa Timur, ada aspirasi juga yang pasti disuarakan gak cuma dari masyarakat Tuban ya, artinya dari masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan. Jadi sangat terbuka peluang untuk kemudian mengolaborasikan. Belajar bareng-bareng lah. Iya betul, bareng-bareng. Oke,
tadi sudah sempat diceritakan bulan September akan Insya ada Allah, agenda. insya Agustus Allah. sudah ada jadwal tahunan juga Yap, untuk pemerintah Carnival kabupaten. Night ya. Yap, Yang September agendanya di Kranasda. insya Allah. Berarti Agustus September wajib berkunjung ke Tuban. Harapannya datang ya teman-teman. Tolong dong diinformasikan ramaikan. minggu pertama, minggu kedua kapan kira-kira range-nya. Soalnya khawatir nanti kalau acara nggak saya jauh-jauh hari nggak dapet penginapan buat warga iya. luar. Iya, acara saya kan yang di Krenas, Iya, insya di Krenas Allah ya, tanggal 20 September. 20 September. 20 September itu Acaranya adalah? hari weekend, acaranya namanya Teras Suara. Teras Suara. Mm-mm, Seharian dari pagi sampai malam. insya Allah. Seperti apa acaranya? Nanti akan ada talk show. Nanti di situ juga kami mencoba untuk ada mainan-mainan kita yang mainan zaman dulu tuh loh, Put. Mainan Itu juga tradisional yang iya, anak-anak dulu. Iya, harapannya seperti itu. Terus nanti kita juga punya satu etalase UMKM yang mungkin sama-sama belajar dari Dekranasda. Kami kemarin sudah mencoba bertemu dengan beberapa teman-teman UMKM untuk memberi insight lain. Jadi kalau yang awalnya bikin bros, coba yuk bikin strap tas. Saya suruh kemarin, saya tantang lagi. Saya paham tuh. Karena kalau punya skill bikin bros, kemudian dikemas jadi strap Yap. ini dia bisa dibikin multifungsi loh, Aulia. Belt, sabuk, kalung. Jadi orang beli satu tapi bisa banyak fungsi. Wah, cakep. Oke, kalau gitu. Closing statement, pesan cinta untuk sedulur Kompas TV Jawa Timur, khususnya warga Tuban. Silakan. Yang pasti mari selalu dan senantiasa berkolaborasi, menginovasikan hal-hal yang baik, mengkreasikan hal-hal yang baik, sehingga akhirnya terciptalah karya-karya nyata yang bisa dinikmati oleh banyak teman-teman yang ada, terutama di Indonesia tercinta ini. Jadi jangan pernah menutup diri terhadap bentuk kolaborasi yang baik. Mari kita bertemu di kesuksesan berikutnya. Dan kita tunggu kolaborasinya ya. Amin, Agenda amin. tanggal 20 September Insya di Allah, Tuban. insya Allah. Matur nuwun. Aulia Hani Mustikasari, SEMM, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Ketua Dekranasda Kabupaten Tuban. Terima kasih sudah mampir ke Matur podcast nuwun. saja hari ini. Matur nuwun Putri, matur nuwun. Matur nuwun, matur Ditunggu nuwun. undangannya buat ke Tuban. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah, matur Dan kita nuwun. akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya bersama podcast saja. Jadi jangan lupa subscribe Kompas TV dan pastikan untuk selalu mengikuti pemberitaan kami di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa seluruh Kompas TV. Terima kasih.